Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bangun. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini judul renungan akan saya berikan dengan judul Identitas yang Tidak Bisa Dicuri. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, dalam dunia yang serba cepat ini, identitas kita seakan terus dipertanyakan. Di media sosial, seseorang bisa menjadi siapa saja. Bahkan identitas bisa dicuri, dijiplak, atau dimanipulasi. Banyak kasus laporan tahunan dari berbagai lembaga keamanan cyber menunjukkan bahwa pencurian identitas digital atau KTP ataupun kartu keluarga itu menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling berkembang saat ini. Namun ada satu identitas yang tidak bisa dicuri, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dipalsukan. Yaitu ketika seseorang disebut sebagai anak Allah. Ketika Yohanes menulis surat ini, ia sedang berbicara kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan, baik dari ajaran sesat maupun dari kebingungan rohani. Ada yang mulai ragu tentang siapa mereka di hadapan Allah, maka Yohanes memulai bagian ini dengan sebuah seruan penuh kekaguman. Lihatlah, bukan hanya sekedar ajakan untuk memperhatikan, tetapi panggilan untuk merenungkan dan juga penuh dengan ketakjuban. Yohanes ingin menegaskan bahwa identitas sebagai anak-anak Allah adalah sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang harus menjadi dasar dari cara hidup orang percaya. Nah, kata lihatlah dalam bahasa Yunani, ini adalah bentuk imperatif atau perintah yang menuntut perhatian penuh. Ini bukan ajakan pasif, tetapi seruan aktif untuk membuka mata rohani kita. Dan kata kasih adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih ilahi, agape yang datang dari Allah. Ketika Yohanes menyatakan bahwa kita disebut anak-anak Allah, kata yang digunakan itu berarti adalah secara hukum, berarti suatu pengakuan resmi akan status seseorang. Nah, surat 1 Yohanes ditulis dalam konteks peringatan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang, terutama dari kelompok Gnostik yang meremehkan inkarnasi Kristus dan kasih yang nyata. Pasal sebelumnya menekankan pentingnya berjalan dalam terang dan hidup benar sebagai tanda bahwa seseorang telah mengenal Allah. Sedangkan pasal sesudahnya Yohanes mulai menguraikan bagaimana anak-anak Allah berbeda dari anak-anak dunia. Mereka tidak berbuat dosa sebagai pola hidup dan memiliki kasih kepada sesama. Jadi ayat ini berdiri sebagai titik tengah yang kuat, menjembatani doktrin dan juga kehidupan praktis sebagai anak-anak Allah. Nah, identitas sebagai anak Allah bukan hanya penghiburan, saudara, tapi panggilan untuk hidup berbeda. Sebab dunia tidak mengenal Allah, maka jangan heran jika dunia juga tidak memahami hidup orang percaya. Ketika Injil berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu berarti bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga diangkat menjadi bagian dari keluarganya, keluarga Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita merasa kurang, mungkin juga merasa terasing atau mungkin tidak dianggap. Tetapi kebenaran Injil menegaskan bahwa kita sudah diterima. Kita dikasihi apa adanya. Kita bukan sedang berusaha diterima agar menjadi anak, tetapi kita mentaati karena kita sudah menjadi anak. Nah, di tengah tekanan pekerjaan, relasi yang rumit atau penolakan dari orang-orang, Injil memberikan satu tempat di mana kita tidak perlu membuktikan diri lagi. Allah telah menyebut kita anak-anaknya, dan itu adalah status yang tidak bisa dibatalkan. Dunia mungkin tidak mengerti, dunia mungkin mengejek, menolak, menyalahpahami,
Tetapi kita memiliki tempat yang aman di hadapan Bapa yang telah menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang paling radikal, dengan memberikan Kristus. Saudara, ketika kita tahu siapa kita di hadapan Allah, maka tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Dunia boleh berubah, status sosial boleh naik turun, tapi identitas sebagai anak Allah itu tetap kekal. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan, bukan karena kita kuat. Kita semua adalah orang yang lemah. Orang yang lemah yang dikasihi dan dipanggil sebagai miliknya. Dan kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Di tengah dunia yang sering membuat kami ragu, tertekan, dan merasa asing, ajar kami untuk selalu berpegang pada kasih-Mu yang besar. Biarlah hidup kami mencerminkan siapa kami di hadapan Kristus, dan kiranya Kristus selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.